Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 5 di dunia pada tahun 2030. Dengan lebih, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi mulai tahun 2020. Proyeksi penduduk usia produktif di tahun 2020 akan mencapai 180 juta jiwa dengan generasi Z sebagai segmen tenaga kerja dominan yang mulai memasuki pasar kerja. Untuk mendukung akselerasi dan transformasi Indonesia, dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan 57 juta tambahan tenaga kerja terampil dan semi terampil. Terdapat ketidaksesuaian antara supply dan demand, yaitu bidang-bidang yang ditekuni siswa dengan bidang industri yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja. Krisis talenta dan kesenjangan keterampilan menjadi masalah besar yang mengancam keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terjadinya ketimpangan antara kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Dibutuhkan solusi yang menyeluruh dan kerja bersama untuk menjawab tantangan besar di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Bapak Dr. Edi Hamdi dan kepada seluruh audiens dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Saudara Andre Diswito, Saudari Indah Maharani, dan saya sendiri TB Sirojudin, akan menjelaskan sebuah proposal bisnis yang berjudul Information Technology Academy, Talent Provider, and Solution for Digital Industry. Eat people all in one. Selanjutnya, pada kolom abstrak, ada beberapa yang kami highlight terkait dengan abstraksi, di mana huruf dengan cetak tebal merupakan penekanan penjelasan dari kami. Proposal ini bertujuan untuk memberikan ide dan solusi bisnis penyediaan tenaga kerja IT dengan berbagai spesifikasi, berbagai spesialisasi untuk industri digital, di mana terdapat 850 kampus di Indonesia dengan prodi informatika dan komputasi dengan 400.000 sampai 500.000 lulusan. 20% diantaranya merupakan total lulusan yang akan menjadi target dari bisnis ini. Ide ini bersumber dari hasil imajinasi, proses kreativitas, dan pemikiran, serta data sekunder yang bersumber dari beberapa literatur. Sebagai dasar teori, yang keduanya dituangkan ke dalam tulisan ini. Bisnis ini memiliki nilai tambah yang sangat luas, di mana selain sebagai solusi job skill di industri digital, juga berpartisipasi menciptakan masyarakat yang unggul, berdaya saing, menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan perkembangan zaman, inovasi yang dibuat penulis termasuk ke dalam konteks bisnis model innovation, di mana tercipta suatu perencanaan dan perancangan cara baru berbisnis melalui perubahan. Perbaikan dan penyempurnaan dari proses bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa tantangan seperti kurangnya minat SDM di Indonesia, pembajakan talenta, status karyawan, dan dana yang besar untuk investasi kerap menjadi penghambat dalam bisnis ini. Namun, solusi atas tantangan tersebut kami sudah sediakan, yaitu melalui promosi dengan pendekatan secara akademik ke berbagai institusi pendidikan dan masyarakat secara umum. Strategi pengelolaan talenta internal dan status ketenagakerjaan yang pasti akan memberikan konsultasi IT di bidang IT ya, dan digital marketing kepada pelaku industri digital.
Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, ada 5 hal yang mendasari proses bisnis inovasi yang kami canangkan ini. Yang pertama, berkembangnya teknologi informasi untuk industri digital, di mana banyak sekali manfaat sekaligus memunculkan kekhawatiran hilangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, transformasi ketenaga kerjaan akibat perkembangan IT, di mana akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 mendorong urgensi permintaan kebutuhan talenta di bidang teknologi yang terus meningkat. Yang ketiga, urgensi kebutuhan talenta di bidang IT, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permintaan akan talenta teknologi terus melampaui pasokan. Namun, secara ketersediaan talenta tidak tumbuh secara cepat. Ada lebih banyak lowongan pekerjaan daripada talenta teknologi untuk mendukung pesatnya pertumbuhan industri digital. Yang keempat, yang melatar belakangi adalah tenaga ahli IT yang berkompeten dalam spesialisasi pengembangan software, aplikasi, dan hardware. Di antaranya seperti back-end developer, Android developer, full stack developer, front-end developer, and data scientist. Yang terakhir adalah ancaman kehilangan kesepakatan kerja di masa depan, di mana sebuah basic value setiap individu harus meningkatkan kompetensinya di bidang teknologi ya agar bisa bersaing di pasar global. Ide ini sekaligus mendasari untuk menciptakan atau terciptanya suatu bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, diawali dengan menghadirkan bisnis pengembangan SDM dengan berbagai spesialis keahlian. Pada slide berikutnya, kami juga lampirkan yang melatar belakangi proposal bisnis kami, di mana menurut literatur diketahui terdapat 9 jenis pekerjaan yang berpotensi hilang di tahun 2030. Di antaranya adalah tenaga kerja penyiapan makanan, tenaga administrasi perkantoran, tenaga jasa transportasi, tenaga produksi manufaktur non-auto, construction and extraction, traditional farming, fishing and forestry, sales and related field, social media manager, dan tenaga jasa pengamanan. Namun, di tahun 2030 pun ada 9 jenis tenaga kerja atau pekerjaan yang masih dibutuhkan. Di antaranya, ini sangat korelatif sekali dengan bisnis kami, yaitu yang pertama adalah data scientist dan analisis, yang kedua adalah artificial intelligence expert, yang ketiga adalah software and game developer, yang keempat adalah digital content, kelima adalah digital marketing, keenam adalah blockchain developer, sementara 3 jenis pekerjaan lainnya adalah supporting atau pendukung terhadap bisnis kami, yaitu tenaga analis big data, tenaga market research, dan tenaga bioteknologi. Inovasi penulis bisa termasuk ke dalam konteks bisnis inovasi atau konteks bisnis model inovasi, di mana terdapat perencanaan dan perancangan bisnis dengan cara perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dari proses bisnis, sehingga tercipta proses kerja baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Untuk nilai tambah dari sisi pemangku kepentingan maupun untuk masyarakat secara luas. Ide inovasi bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir dengan mengimplementasikan 3 lini bisnis secara sekaligus. Yang pertama adalah penyediaan program pelatihan seperti kursus, training, maupun bootcamp, di mana lebih spesifik menjangkau subbidang yang berkaitan dengan varian keahlian teknologi informasi dan digital dengan garansi penempatan tenaga kerja. Yang kedua adalah penyediaan IT talent melalui marketplace, konsep, dan penyalur talenta IT untuk industri digital dan lead smart business. Di mana penyediaan dan penyaluran ini tidak hanya untuk di level startup, namun juga untuk level korporasi. Yang terakhir adalah penyediaan konsultasi solusi IT dan digital marketing. Penyediaan jasa full IT solution, IT consulting, dan digital marketing, di mana proyek dapat sepenuhnya dikerjakan oleh tim internal perusahaan, bagian dari lead smart business. Demikian untuk selanjutnya adalah lean canvas model yang akan dibawakan oleh Saudara Andre Edi Suwito. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sirajudin. Dalam hal ini saya akan mencoba menerangkan terkait bisnis kami dengan metode Lean Canvas terlebih dahulu. Lean Canvas adalah metode perencanaan yang membantu kami para penulis untuk mencapai inti
atau gagasan dari ide yang akan kami suguhkan. Dan kanvas ini membantu kami menempatkan semua ide dalam satu halaman, kemudian menetapkan informasi utama yang dibutuhkan tanpa adanya detail-detail yang tidak diperlukan. Baik, yang pertama, dan kanvas model kami adalah customer segment, di mana kami mempunyai dua segmen utama, yaitu institusi pendidikan, dan yang kedua adalah industri digital. Early adopter kami adalah pelaku industri digital, komunitas, pemerhati, dan asosiasi IT. Channel kami adalah ada dua channel, bisa melalui promosi kepada pelaku industri digital, kemudian komunitas, pemerhati dan asosiasi IT, dan juga promosi di media sosial. Metrik berikutnya adalah unique value proposition, di mana kami ada beberapa poin. Yang pertama adalah business talent yang terintegrasi dari hulu ke hilir, kemudian menyediakan sistem IT talent marketplace konsep, dan yang ketiga adalah talenta IT dengan berbagai spesialisasi. High level konsep kami adalah meraih impian pekerjaan masa depan dengan kesiapan keahlian di dunia digital yang berinovasi dan lead smart business. Metrik pada unfair advantage adalah yang pertama, lini bisnis IT dari hulu ke hilir, kemudian solusi pengelolaan talent management, efisiensi biaya dan waktu, serta perlindungan pembajakan tenaga ahli. Key metrik kami juga ada 3 poin. Yang pertama adalah promosi pendekatan secara akademik, yang kedua promosi pendekatan kepada para pelaku industri digital, dan yang ketiga mengedukasi kepada masyarakat umum dengan contoh sukses talent. Problem yang kami miliki, kami coba identifikasi. Yang pertama adalah transformasi ketenagakerjaan akibat perkembangan teknologi informasi. Yang kedua adalah urgensi kebutuhan talenta teknologi informasi. Yang ketiga, adanya ancaman kehilangan kesempatan pekerjaan di masa yang akan datang. Existing alternatif kami adalah manual training dan recruitment. Dari problem yang kami terangkan tadi, kami juga berikan solusi. Ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah penyediaan program pelatihan kursus, training, maupun bootcamp. Yang kedua adalah penyedia IT talent, marketplace, dan penyaluran tenaga IT untuk industri digital. Yang ketiga adalah penyediaan konsultasi solusi IT dan digital marketing. Metrik pada cost structure kami, yang pertama adalah biaya perekrutan talent, kemudian biaya infrastruktur pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Berikutnya adalah biaya pengembangan website dan aplikasi. Dan yang keempat adalah biaya pemasaran, gaji pegawai, dan perizinan. Review stream kami ada 3 setidaknya yang kami paparkan. Yang pertama adalah partner industri pendidikan IT. Yang kedua, dari sistem kemitraan dari pelaku industri digital, dan yang ketiga, dari jasa proyek solusi IT. Berikut ini adalah beberapa tantangan inovasi dan juga antisipasi apabila terjadi penolakan di masyarakat atas inovasi yang kami berikan. Yang pertama adalah berupa tantangan, di mana kurangnya minat SDM Indonesia untuk ikut program spesialisasi. Yang kedua adalah pembajakan talenta dari perusahaan mitra. Tantangan berikutnya adalah adanya kekhawatiran status karyawan tidak di bawah naungan manajemen secara langsung. Kemudian yang keempat adalah investasi memerlukan dana yang cukup besar. Itu adalah beberapa tantangan. Kemudian solusi yang dapat kami berikan, setidaknya ada 4
poin. Yang pertama adalah melakukan promosi dengan pendekatan secara akademik. Kemudian yang kedua, pengelolaan talenta internal dengan kepastian status tenaga kerjaan. Yang ketiga adalah edukasi kepada masyarakat umum dengan contoh sukses talent. Dan yang keempat adalah promosi pendekatan kepada para pelaku industri digital. Baik, untuk tahapan dan strategi adopsi inovasi akan diterangkan oleh Saudari Indah Maharani. Silakan, Saudari Indah. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, untuk bab yang ketiga, yaitu tahapan dan strategi adopsi inovasi yang dilakukan, yang kami ambil menurut teori Rogers tahun 1995. Adapun unsur adopsi inovasi terdiri dari 4. Yang pertama, inovasi, khususnya untuk bisnis kami. Dalam unsur inovasi ini, kami menciptakan bisnis dari hulu ke hilir yang terintegrasi, diawali dengan menciptakan sendiri calon-calon talent di bidang teknologi informasi dan digital. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, saluran komunikasi. Kami menggunakan saluran terkoneksi kepada pemangku kepentingan di organisasi dan lembaga pendidikan yang terkait. Unsur yang ketiga yaitu jangka waktu. Dalam jangka waktu ini, ide untuk lebih cepat mengadopsi inovasi ide bisnis ini dengan melihat adanya solusi terhadap permasalahan gap antara pasar kerja dan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian unsur adopsi inovasi yang keempat adalah anggota sistem sosial. Tim penulis bisa dikatakan sebagai early adopter dari ide bisnis ini. Kemudian untuk proses adopsi inovasi yang dilakukan pada bisnis ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana untuk mengetahui keberadaan dan memahami fungsi teknologi, telah menciptakan variasi pasar kerja yang berhubungan dengan teknologi informasi dan digital. Yang kedua adalah persuasi, yaitu mengajak masyarakat menghadapi tantangan dari ancaman teknologi sekaligus memanfaatkan teknologi tersebut untuk perbaikan kehidupan. Yang ketiga yaitu keputusan, yaitu untuk memiliki komitmen tentang adopsi atas ide ini yang sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar kerja saat ini. Yang keempat adalah implementasi, yaitu dengan menunjuk pada penggunaan adopsi. Tahap ini, masyarakat akan telah memutuskan untuk menggunakan inovasi yang disajikan oleh ide model bisnis yang penulis paparkan. Kemudian yang kelima adalah tahapan mengkaji, yaitu di mana mengkaji lebih jauh apakah adopsi akan dilanjutkan atau dihentikan. Namun penulis yakin bisnis ini akan tiba waktunya memberikan dampak bagi adopter untuk mengadopsi layanan bisnis ini dan mengakui eksistensi bisnis ini atau bahkan menciptakan kompetitor dalam bisnis ini. Kemudian yang keempat, kami akan paparkan tentang risiko inovasi yang ada dan bagaimana cara memitigasinya. Risiko yang pertama adalah modal besar untuk infrastruktur IT yang kompleks dan para ahli teknologi informasi dan digital yang bergabung sebagai tenaga ahli yang diperlukan dalam kegiatan operasional bisnis. Untuk tantangan ini, kami mengupayakannya dengan mengatasi risiko dengan menggandeng investor, baik lokal maupun asing, yang memang memiliki ketertarikan pada bisnis ini. Dan kami yakin untuk bisnis ini, karena memang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini, tentunya banyak investor yang akan tertarik untuk ikut berkontribusi investasi di bisnis kami. Resiko yang kedua adalah apabila proses difusi inovasi itu terjadi penolakan daripada adopter atau masyarakat luas. Kami memitigasi resiko penolakan ini yaitu dengan cara edukasi, sosialisasi, dan memberikan role model para praktisi yang telah berkarir di bidang ini, serta menawarkan kemitraan yang win-win solution untuk industri digital. Yang kelima, nilai tambah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini,
kami ingin menjelaskan bahwa ide bisnis model bisnis yang kita ajukan adalah sangat memiliki nilai tambah untuk masyarakat. Ada 3 yang kami akan angkat. Yang pertama adalah berkontribusi menciptakan tenaga kerja ahli IT secara spesifik yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja di masa depan. Kemudian yang kedua, dalam bisnis ini kami tentunya telah berpartisipasi dalam mengurangi angka pengangguran, menciptakan kualitas tenaga kerja yang spesialis dan profesional dibandingkan pekerja yang sebelumnya, yang biasa kita sebut blue collar. Kemudian nilai tambah yang ketiga, yaitu mensupport pertumbuhan bisnis industri digital dengan menjadi solusi pengelolaan talent management, memberikan solusi efisiensi biaya dan waktu, meminimalisir resiko manajemen terkait kerugian yang ditimbulkan akibat misalnya proyek gagal atau konflik ketenagakerjaan. Dan bahkan pembajakan tenaga ahli. Itulah presentasi kami untuk ide model bisnis kami, yaitu yang biasa kami sebut IT People All in One. Kami terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan paparan kami. Kemudian kami bertiga akan bersumpah. Silakan kita bersama-sama Pak Sirojudin dan Pak Andre untuk membacakan pernyataan ini. Oke. 1, 2, 3. Kami bersumpah bahwa kami tidak mencontek inovasi dari manapun dalam mengajukan usulan inovasi ini. Baik, terima kasih semuanya. Semoga artikel ini, proposal ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.